Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita disapa melalui firman kehidupan. Kiranya renungan yang kita dengar memberikan kekuatan baru bagi kita pada hari ini. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Jika kita membaca keseluruhan perikop ini adalah perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga. Diceritakan ada 10 gadis yang sedang menanti-nantikan kedatangan mempelai pria, supaya mereka bisa mengiringi mempelai pria pergi menjemput mempelai perempuan. Persiapan yang dilakukan gadis-gadis tersebut tidak sama. 5 gadis membawa pelita dengan tambahan botol minyaknya, sedangkan 5 gadis yang lain hanya membawa pelita saja tanpa botol minyak cadangannya. Kelima gadis tanpa botol minyak tersebut tampaknya tidak mempersiapkan diri, sehingga mereka lalai pada keterlambatan atau ketertundaan kedatangan mempelai pria. Mereka mungkin berharap mempelai pria datang dengan segera, namun ternyata tidak kunjung datang. Sedangkan kelima gadis dengan botol minyak mempersiapkan diri sehingga terlihat dari cara mereka bersikap pada hal-hal yang di luar dugaan, seperti keterlambatan atau penundaan kedatangan mempelai pria. Apa yang ingin disampaikan pada perumpamaan ini? Apakah yang membedakan antara kelima perempuan ini? Kesetiaan berjaga-jaga dalam proses penantian yang dilakukan oleh perempuan yang membawa minyak botol. Gadis-gadis yang bijak memiliki kesetiaan berjaga-jaga lebih baik daripada gadis-gadis yang bodoh. Penundaan atau keterlambatan kedatangan mempelai pria tidak akan mempengaruhi kondisi dari mereka. Kapanpun mempelai pria datang, gadis-gadis yang bijaksana tetap akan bisa menyambutnya karena ia memiliki persiapan sebelumnya. Yang ingin Yesus sampaikan pada perumpamaan ini tentang kerajaan surga adalah siapapun yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga dan ingin menyambut Allah, secara pribadi ia harus lebih dahulu menyatakan kesetiaannya dan kesiapsediaannya. Kesetiaan dan kesediaannya ini tidak bisa dititipkan atau diberikan atau dimintakan dari orang lain. Itu harus dinyatakan secara pribadi. Keengganan gadis-gadis bijaksana untuk berbagi minyak kepada gadis-gadis bodoh tidak untuk menggambarkan tentang kepelitan atau bagaimana gadis-gadis bijaksana hanya mementingkan dirinya sendiri. Melainkan perumpamaan ini memang sengaja ingin diceritakan untuk menekankan aspek pertanggungjawaban secara pribadi. Pertanggungjawaban pribadi dan kesetiaan pribadi setiap orang dalam berjaga-jaga menyambut kerajaan surga atau karya penyelamatan Allah yang telah dianugerahkan kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah semua ini ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya berjaga-jaga atau kebersiapan. Sekarang kita tahu apa arti berjaga-jaga itu. Berjaga-jaga berarti hidup yang konsisten di dalam kesetiaan. Ketika anak manusia datang, akankah ia mendapati iman? Itu adalah pertanyaan yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat 8. Secara harafiah ini berarti akankah Yesus mendapatkan kesetiaan di muka bumi ini melalui setiap orang yang percaya kepadanya? Akankah dia mendapati umat tetap setia saat dia datang nanti? Akankah kita seperti hamba yang setia didapati sedang melakukan panggilannya, menjalankan tugas kita di dunia ini? Apakah panggilan kita jalankan di dalam kehidupan kita setiap hari dengan setia? Paulus memberitahu kita bahwa kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Kita dipanggil untuk masuk di dalam kekudusan Allah. Kita dipanggil untuk disucikan dan melakukan pemberitaan Injil melalui apa yang kita miliki. Masalahnya bukan pada berjaga-jaga terhadap apa yang dinyatakan di dalam teks kita ini, melainkan bagaimana seharusnya sikap umat berjaga-jaga. Bagaimana seharusnya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti kita hanya sekedar duduk dan melakukan
menunggu dengan keadaan pasif, atau seperti yang telah diupayakan oleh orang-orang lain, berusaha menghitung hari, kapan dan bagaimana Yesus akan datang. Apakah dia akan datang tahun ini, atau apakah ia akan datang di tahun depan, atau kapan ia akan datang di tahun berapa. Menghitung kapan tanggal kedatangan Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang ingin disampaikan di sini. Tetapi yang penting adalah bahwa bagaimana kita, setiap orang berjaga-jaga, yang artinya tetap di dalam keadaan siap, terjaga menjalani kehidupan kekristenan kita. Hidup di dalam terang, hidup di dalam perintah Allah, hidup di dalam kesetiaan. Jika kita hidup di dalam kesetiaan setiap hari secara baik dan benar, secara konsisten menjalani kehidupan kekristenan, maka ketika Yesus datang, tak ada hal yang perlu kita sembunyikan. Hal itu karena kita didapati telah setia setiap saat, walaupun kita tidak menduga bahwa ia akan datang. Kesetiaan kita menunjukkan bahwa kita dan memang diri kita sebagaimana adanya di dalam kesetiaan. Kita tidak hanya sekedar melakukan usaha-usaha di saat terakhir dalam rangka menutupi kekurangan diri dan menampilkan yang baik-baik saja. Tetapi kita didapati dalam keadaan yang sebenarnya. Kita didapati di dalam kesetiaan, kita didapati dalam kebersiapan selalu di dalam panggilan. Itulah panggilan menjadi orang Kristen, yaitu supaya kita menjalani kehidupan kekristenan ini setiap saat, sehingga kapanpun Yesus datang, maka kita tetap ditemukan di dalam kesetiaan, keterjagaan, hidup di dalam rohani yang baik, mengerjakan hal-hal yang telah menjadi panggilan kita di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita supaya menjadi gadis yang bijaksana. Itu artinya lakukanlah kebersiapan. Di dalam masa Advent ini kita dipersiapkan untuk selalu menanti Kristus di dalam perbuatan dan sikap yang baik, di dalam kesederhanaan. Sehingga nyatalah di saatnya tiba nanti kita memperoleh hal yang baik, memperoleh kehidupan yang kekal karena kita didapati di dalam kesetiaan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, yang setia memelihara setiap manusia, terima kasih Tuhan karena kami mendapatkan dan menerima kebaikan-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu bahwa bagaimana kami harus setia di dalam sikap, di dalam perbuatan dan ketaatan kepada Engkau. Sehingga pada waktunya nanti kami didapati di dalam kesetiaan dan kami pun turut di dalam kerajaan surga. Layakkan kami Tuhan untuk melayani Engkau di dalam panggilan kami. Sehingga beragam panggilan kami, apapun pekerjaan kami tetap di dalam kebaikan, kebenaran, dan kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga di dalam pekerjaan kami menyatakan karya Allah yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.